salah satu nanti yang akan dilindungi oleh Allah, ya, sab'atun yudilluhumullah yauma la dilla illa dillih, yaitu syabun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Salah satu yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat dan tidak ada perlindungan, ya, salah satunya adalah anak muda yang demen sholat di masjid. Kalau udah tua demen mah ya emang mau ngapain lagi lu? Ya, antum ngelihat orang umur 70 tahun demen ke masjid, ya biasa itu. Ya, nggak ada istimewanya. Makanya Rasul mengatakan syabun, anak muda. Ya, walaupun tidak dijelaskan anak muda itu umurnya berapa, Pak. Ya. Syabun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Anak muda yang sudah demen ke masjid. Itu ya. Kalau kita umur 60, 70 demen ke masjid, kata malaikat, "Oi, kemarin kemana aja lu?" Tapi masih bagus, ya. Masih bagus. Cuma itu tidak menjadi istimewa, ya. Tidak menjadi istimewa. Yang jadi masalah udah umur segitu kagak demen ke masjid lagi. Wah, itu lebih parah udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang terbaik ini Allah pilihkan untuk kita. Sekaligus kita mensyukuri dan menikmati apa yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan tempat yang terbaik ini segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita. Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz itu tidak kesiangan karena dia berangkatnya harus jam 4. Sebenarnya nggak kesiangan dia, ya. Kalau berangkatnya jam 4 berarti bangunnya sebelum jam 4. Kalau kita pas adzan masih nyampe kemari. Ya, bedain tuh, awas kesiangannya bedain tuh. Ya. Dan memang yang namanya kesiangan itu kalau pas bangunnya subuh. Antum dengar adzan bangun, itu udah kesiangan. Kenapa? Karena ndak bisa sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Maka usahakan bangun sebelum subuh. Kalau memang selalu bangunnya pas adzan, pokoknya kalau udah belum adzan belum bisa bangun dah, kira-kira gitu ya. Ya, apalagi kalau di sini 20 menit kan spernya ya. 20 menit adzan masih lama gitu. Ya, apalagi di Pinus masih lama, sampai sini Komat belum nyampe gitu. Ya. Kalau memang pas belum bisa misalnya selalu bangunnya pas subuh saja, maka usahakan sholat witirnya sebelum tidur. Ya. Karena itu menjadi sunnah juga, ya. Rasul sendiri melakukan sholat witir qabla naum. Walaupun nanti setelah bangun bisa jadi sebelum subuh, tidak usah witir lagi. Witirnya sudah dilakukan sebelum tidur, gitu ya. Jadi enggak tekor semuanya, ya. Kan kalau misalkan bangun pas subuh, witirnya enggak, tahajudnya apalagi. Tapi kalau kita sebelum tidur sudah witir, berapa rakaat witirnya?
Satu dah, nggak apa-apa dah. Ya, ya nggak apa-apa dah, satu dah. Cuma malaikat senyum aja, ya Allah pelitnya, alhamdulillah. Ya. Minimal 3 dah, ya. Baik, saya membadalkan Ustadz ini dan sekaligus kita melanjutkan. Kalau pembahasan awal tentang wudhu dan wudhu kaitannya dengan masjid. Karena setelah wudhu, ya, kita sebutnya dianjurkan setelah itu berangkat ke masjid. Kemudian kemarin saya jelaskan kaitannya adalah dengan sunnah wudhu. Ini masih sifatnya global saja. Pagi hari ini kita lanjutkan karena wudhu itu perintahnya ada anjuran ke masjid, sudah tentu untuk sholat. Nah, maka bagaimana kita menjadikan sholat ini amalan yang paling utama? Dikatakan as-sholah, apa yang dimaksud dengan sholah? As-sholah ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusah mubtatihah bitakbirillahi ta'ala muhtamita bit taslim. Jadi sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan, aqwal wa af'al, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada hal yang mesti saya sampaikan. Kalau orang sholat ke masjid itu berjamaah, sebetulnya bukan hanya sholatnya saja yang harus kita pahami berjamaah, tapi sebetulnya kalau orang sudah masuk ke masjid ini, antara satu dengan yang lain mestinya mengenal. Karena kan ada orang yang sholat datang dari rumah ke masjid, ya maaf, sebagian yang salaman aja nggak mau tuh, ya kan? Ada yang salaman udah nggak mau dia salaman tuh, udah itu pulang aja. Sholat diperintahkan berjamaah itu sebetulnya kaitannya ta'liful qulub. Ada hubungan batin satu dengan yang lain. Memang kalau lagi sholat kita egois sudah. Kalau sudah Allahu Akbar nggak mikirin siapa-siapa sudah. Ya. Tapi tetap akhirnya begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita diingatkan siapa di sebelah kanan kita, siapa di sebelah kiri kita. Jadi sebetulnya bukan kita ini kan kompaknya doang berjamaah. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Ya. Tapi begitu keluar dari masjid nggak jelas. Milih presiden aja bareng-bareng kagak bisa. Tapi ketika imam ruku, imam sujud, terpecah. Kelihatannya aja kita kompak lagi sholat. Kalau lagi sholat kompak apa enggak? Kompak. Enggak ada tuh yang ngengkel tuh. Ya, imam ruku, kata gue bentar dulu dah. Enggak ada, semua ikut. Kompak betul. Padahal kekompakan kita bukan hanya ketika sholat. Justru yang jadi masalah adalah masalah kita setelah sholat. Ya, masalah kita setelah sholat. Sehingga sholat itu begitu jelas, tanha anil fahsya wal munkar. Nah, maka bagaimana posisi sholat di dalam Islam? Sampai dikatakan An Jabir qala Rasulullah bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya seseorang dengan orang kafir itu adalah sholat. Atau dengan kata yang agak kurang enak didengar, antara kafir dengan tidak kafir, sholat atau tidak. Jadi kalau bahasanya, kalau ente nggak sholat seperti orang kafir, gampangnya begitu. Itu kalau sholat nih. Kalau yang lain nggak puasa, nggak ada bedanya. Haji juga apalagi.
Tapi kalau sholat membedakan apakah dia muslim atau tidak muslim, dia sholat atau tidak. Maka sholat ini fil Islam manzilatun la ta'diluha, manzilatu ayya ibadatan ukhra. Maka posisi sholat ini kedudukannya tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain bisa ditinggalkan atau boleh ditinggalkan kasarnya, tapi tetap dia masih dikatakan muslim. Tapi kalau sudah sholat ditinggalkan, dia seperti kafir. Karena memang bedanya itu. Maka sholat ini bagian yang sangat luar biasa. Dikatakan fahiya imaduddin alladzi la yaqumu bihi illa shalah. Salat ini adalah tiangnya agama. Ini hadis sudah masyhur ini. Ya. Kalau tidak ada tiangnya sebuah bangunan berarti roboh. Jadi rukun Islam syahadat, salat, zakat, puasa, haji itu ya, antara syahadat dan salat berikutnya itu lanjutan. Maka ketika sholat ditinggalkan, maka yang berikutnya tidak ada manfaatnya. Apa kata Rasulullah? Ra'sul amri al-Islam. Pokoknya setiap orang itu adalah Islam. Wa umuduhu sholah, dan tiangnya itu sholat. Wa darwatu sanamah al jihad fi sabilillah, puncaknya yaitu jihad fi sabilillah. Jadi kita ini sebagai manusia ya, pertama adalah nilainya muslim, tapi tidak cukup hanya muslim, tapi harus sholat. Tidak cukup hanya sholat, tapi harus punya jihad fi sabilillah. Jadi kita ini sekarang menganggap makanya sholat itu dalam beberapa hal juga termasuk bagian dari jihad. Kapan antum merasakan sholat itu jihad? Ada kesungguhan mau melaksanakan sholat kapan? Kalau sholatnya tepat pada waktunya dan di masjid berjamaah, itu terasa jihadnya. Ini kalau sholat duhur jam 2 santai-santai aja. Ada tantangan nggak? Nggak ada. Sepanjang. Ya. Subuh ya nanti sebangun-bangunnya dah. 4:30 bangun ya, jam 5:30 masih jam 6 masih ada sholat waktu subuh ya sholat. Tapi untuk datang ke masjid ini ya, itu perlu kesungguhan. Makanya seberapa kita bisa menikmati sholat itu kalau nilai sholat kita itu sudah masuk kategori jihad, ada kesungguhan. Dan untuk melakukan kesungguhan sholat itu sunnah Rasul yang kita ikuti tadi, tepat pada waktunya, berjamaah dan di masjid, baru terasa ada jihad dalam sholat itu. Ya memang nanti beralasan dengan kesibukan-kesibukan yang lain, itu tidak akan pernah selesai, ya kan? Kesibukan dunia tidak akan pernah selesai, dan justru disitulah nilai jihadnya. Ya, di situ nilai jihadnya yang harus kita lakukan, membuktikan seberapa nilai sholat kita itu nanti memiliki nilai yang terbaik sebagaimana Rasulullah mencontohkannya kepada kita. Makanya wahia awwalu ma aujaballahu ta'ala minal ibadat tawalla ijabuha bi mukhatabati Rasulullah lailatal mi'raj min ghairi wasithah. Bukti dari bahwa sholat itu adalah amalan yang paling utama
perintahnya adalah langsung diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika Mi'raj. Langsung. Makanya kan awalnya sholat ini diperintahkannya 50 waktu. Setelah itu ada diskon. Jadi diskon bukan sekarang saja. Dari dulu udah ada diskon itu. Ya, yang akhirnya menjadi 5 waktu. Walaupun nilainya nilai 5 waktu itu seperti 50 waktu. Apa dasarnya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sekarang sebetulnya antum merasakan nggak kalau pernah sholat 50 waktu? Pernah nggak? Kalau kita hitung yang sederhana saja, sholat wajib itu 17. Oke? Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih nih. Walaupun lagi nafsu sholat tetap nggak boleh ditambah. Ya, 17. Kemudian qobliyah ba'diyahnya 12. Itu ya tidak termasuk ghairu muakkadah, itu sunnah muakkadah saja, 12. 11-nya adalah qiyamul lail. Itu baru berapa? 40. Nah, cari 10 lagi. Mesti ada itu. Salat duha belum dihitung, tahiyatul masjid belum dihitung, salat wudu belum dihitung. Sebetulnya salat 50 waktu kita sanggup itu. Karena memang tidak langsung. Tapi paling tidak salat ini ada yang mengatakan jangan sampai kurang dari 40 waktu, 40 rakaat. Jadi antum kalau belum 40 rakaat jangan mati dulu. Coba hitung sholat antara wajib, qobliyah ba'diyah dengan qiyamul lail atau tambahan lain. Karena tadi sholat ini sangat istimewa. Bahkan tadi andaikan meninggalkannya pun seperti orang kafir. Nanti ada masalah nanti. Bagaimana kalau dia meninggalkan sholat kafir beneran atau tidak? Karena dalilnya begitu. Sehingga orang tidak mudah meninggalkan sholat. Sholat itu amalan yang paling mudah, tapi juga ditinggalinnya mudah. Apa sholat? Susahnya sholat apa? Apa kesulitan kita melaksanakan sholat? Duhur, asar, maghrib, bisa, subuh sama bacaannya. Yang beda cuma niatnya. Bayangin kalau sholat duhur bacaannya beda, asar bacaannya beda, maghrib, isya, subuh beda, pasti petukar tuh bisa jadi. Tapi masya Allah nggak ada perbedaannya. Yang membedakan cuma niat. Lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang kok bisa meninggalkan sholat? Itu pertanyaan pertama. Kedua, setelah kita sholat, apa yang menyebabkan kita tidak bisa sholat berjamaah? Apa yang menyebabkan kita sholat tidak tepat pada waktunya? Itu terus harus kita koreksi. Bukan hanya sekedar sholat. Karena tadi nilainya luar biasa. Ya, nilainya luar biasa karena dia diperintahkannya adalah langsung ketika mi'raj min ghairi wasithah. Biasanya Rasulullah menerima perintah Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Tapi ini langsung ghairu wasithah, tidak ada perantara. Maka istimewa. Qala Anas, furidatis shalah 'alan nabi lailata usra bi khamsin. Summa naqasat hatta ju'ilat khamsan. Summa nudiya ya Muhammad inna la yubaddalal qawla ladayya wa inna laka bihadhil khamsu khamsina. Jadi tawaran atau perubahan dari 50 sampai akhirnya ada kalimat
la yubadalal qauladaya. Sudah nggak ada lagi diskon. 50 dikurangi sampai 5. Lalu kata Allah dalam hadis ini, la yubadalal qauladaya. Sudah, diskonnya udah habis. Ya, dari 50 akhirnya 5 titik. Walaupun, nah ini dia, walaupun nilai 5 ini adalah sama dengan khamsun. Wa inada laka bihadil khamsin. Walaupun 5 nilainya sama dengan 50. Wahia awwalu ma yuhasabu alhil abdu. Dan dia, sholat itu sendiri adalah hal yang akan nanti dihisabnya adalah yang pertama. Amalan kita ini banyak kan, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, ya nyumbang, ya sedekah, macam-macam. Ya, bahkan orang yang demen politik, ngurusin politik dah, macam-macam lah. Pokoknya semua melakukan amalan dalam kehidupan ini. Tapi yang menjadi kunci dari seluruh amalan itu adalah bagaimana sholatnya. Jadi makanya kapan kita berhenti sholat? Kalau sudah disolatin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau ditanya, Bapak sampai hari ini merasakan sholat sudah khusyuk banget atau belum? Belum, terus saja. Iya. Jadi jangan sampai pakai dalil, sholat nggak khusyuk. Lagian gua habis sholat masih nyolong sendal juga misalnya. Ya, habis sholat masih korupsi juga gitu ya, masih bohong-bohong. Udah nggak itu nggak usah sholat. Lah udah, sholat jalan terus, bohong jalan terus dah kira-kira gitu. Jadi jangan sampai berpikir sholat berhenti malah bohongnya lebih kencang. Tetap sholat. Justru ketika kita menyadari dari amalan kita di luar sholat itu mestinya kita tinggalkan dan kita kerjakan, berarti ada masalah dalam sholat kita. Masalahnya di mana? Terus kita kerjakan. Mungkin wudhu kita, ya. Makanya sholatnya usahakan berjamaah, Pak. Kalau Bapak udah umur 50 tahun, kalau nggak berjamaah, saya yakin sholat dohornya 6 rakaat. Ayo coba. Ya, ada kemungkinan paling tidak. Ya, makanya sudahlah yang 40-50 jangan nekat udah, Pak. Ya, sholat berjamaah, lupanya tercover nanti. Sehingga ada kekuatan kita menikmati sholat. Apalagi yang masih muda-muda. Makanya kan salah satu nanti yang akan dilindungi oleh Allah, ya, sab'atun yudilluhumullah yauma la dilla illa dillih, yaitu syabun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Salah satu yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat dan tidak ada perlindungan, ya, salah satunya adalah anak muda yang demen sholat di masjid. Kalau udah tua demen mah ya emang mau ngapain lagi lu? Ya, antum melihat orang umur 70 tahun demen ke masjid, ya biasa itu. Ya, nggak ada istimewanya. Makanya Rasul mengatakan syabun, anak muda. Ya, walaupun tidak dijelaskan anak muda itu umurnya berapa, Pak. Ya. Syabun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Anak muda yang sudah demen ke masjid. Itu yang. Kalau kita umur 60, 70 demen ke masjid, kata malaikat, "Oi, kemarin kemana aja lu?" Tapi masih bagus, ya. Masih bagus. Cuma itu tidak menjadi istimewa, ya, tidak menjadi istimewa. Yang jadi masalah udah umur segitu kagak demen ke masjid lagi, wah itu lebih parah udah. Ya, nah makanya dia akan menjadi bagian amalan yang pertama kali dihisab.
Ya makanya kalau kita masih nakal-nakal dikit nakalnya nih ya gitu ya. Nah, kembali ke sholat kita. Kayaknya sholat belum beres ini. Sederhana saja ngukurnya. Ya. Orang yang di penjara, nih Pak yang di penjara. Ya. Beberapa murid saya di penjara, saya tanya, ente dulu waktu belum masuk penjara bangun subuh jam berapa? Kata dia enggak bangun subuh, Ustaz. Enggak bangun subuh. Justru orang pada bangun, saya tidur. Tapi ternyata sekarang mereka di penjara bangunnya jam 3:30, Pak. Jadi Bapak kalau belum sanggup bangun jam 3:30, ada proses memang yang harus dilalui. Makanya kita harus memenjarakan diri kita dengan hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Pagi-pagi kita buru-buru nih kan, mau cari duit kerja. Oke, silahkan. Tapi apa iya kita tidak bisa menyempatkan sholat subuh berjamaah sampai suruk? Ini ngukur supaya memang dunia oke, harus dunia ini. Tapi akhirat juga tidak bisa dipisahkan. Kan sebenarnya dunia itu jangan lupa doang kan? Wala tansa nasibaka minad dunia. Ini mah sama dunia lebih serius. Betul gitu? Ya kan? Makanya kan perintah yang sangat dahsyat itu perintah tolabul ilmi, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau disuruh nyari harta, perintahnya sampai kapan? Pensiun. Hah? Perintah harta ini nyari harta nggak ada, cuma warning saja, jangan sampai harta ini baru ditinggalkan kalau udah masuk kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru masuk kuburan baru sadar kalau kemarin ngurusin dunia mulu. Nah, kembali ya. Jadi sholat ini amalan yang pertama kali akan dihisab. Apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Amalan yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholatnya. Sholatnya, kalau sholatnya sempurna, soluha sairu amali, maka amal-amal yang lain ngikutin. Jadi ada nggak orang yang sholatnya sholat juga, korupsi juga, ada nggak? Ada, tapi nggak ada orang yang di sini kan? Nggak ada, di sono. Berarti sholatnya belum benar. Ya, sholatnya belum benar. Ya sekecil apapun, ya sekecil apapun, makanya kita ini tidak boleh lepas dari istighfar. Setelah sholat saja kita suruh istighfar, betul? Habis sholat kita istighfar kan? Mestinya habis sholat tidak istighfar. Habis berbohong baru istighfar. Ini habis sholat. Kenapa habis sholat kita istighfar? Karena bisa jadi dalam sholat kita sendiri masih ada kekeliruan, masih ada kekurangan. Ada ulama mengatakan dengan istighfar itulah akhirnya sholat kita diterima, karena kita menyadari akan kekurangan. Ya. Makanya kalau habis sholat assalamualaikum assalamualaikum langsung kabur, sombongnya luar biasa tuh. Ya, kita menyadari. Dan Allah akan menerima ampunan kita sehingga sholat, ada yang berpendapat sholat kita diterima dengan istighfar tadi, menyadari akan kekeliruan kita.
kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu sangat istimewa. Lebih istimewa lagi, apa buktinya Pak? Lebih istimewa lagi besok kalau disolatin. Apa buktinya? Nggak ada sholat itu kalau berjamaah di depan imam. Semua makmum di belakang imam. Giliran yang nyolatin di depan imam. Luar biasa. Makanya Bapak pengen di belakang imam atau di depan imam? Latihan dulu di belakang imam biar nanti di depan imamnya rada enak. Ya. Ini nanti kalau kita dipaksa di depan imam rasanya nggak enak, di belakang imam aja kita nggak sanggup. Kalau terus kita di belakang imam, insya Allah, ya, begitu kita di depan imam lebih nyaman. Ini hebatnya sholat di situ. Ya. Kalau dia sholatnya benar, maka benarlah seluruh amalan-amalan yang lainnya. Wa in pasadat pasadasairu amalihi. Tapi kalau sholatnya belum benar, maka yang lainnya juga bisa dipastikan belum benar. Karena tadi kan, kalau sholatnya sudah benar, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu buktinya di situ. Ya gimana Ustadz ya? Saya udah sholat tapi ya gimana? Kira-kira gitu kan ya? Ya udah, sholat terus, gimana juga terus lah kalau gitu. Tapi yakin kita, karena ketika kita sudah terus mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan membimbing kita. Ini makanya hadir ke majelis ilmu ini kan sebetulnya bukan sekedar kita mau mendapatkan ilmu, ilmunya belum tentu dapat. Maka ada kuis kan, kalau ditanya kagak bisa kan? Ya. Tanda-tandanya itu sebetulnya. Tapi memang bukan itu tujuannya kalau saya memahaminya. Yang penting tuh hudurnya, hudur ila majlisil ilmi. Itu lebih penting. Makanya kalau ada, mungkin nanti Bapak kalau ditanya sama istri Bapak, tadi Ustadz Mamun jelasin apa kira-kira gitu ya. Apa jawabannya? Orang gua tadi tidur. Bisa jadi. Nggak apa-apa. Yang penting hadirnya dulu. Ya. Karena hadirnya kita ini tadi perlu perjuangan kan? Untuk datang ke masjid ini, untuk subuh berjamaah ini perlu perjuangan. Itu sudah luar biasa. Apalagi memang apa yang dijelaskan oleh Ustadz sendiri kita mendapatkannya. Sehingga kerinduan kepada ilmu, senang datang kepada majelis ta'lim itu harus menjadi bagian dari kita. Jadi Bapak hadirin sekalian, tadi yang hadis utlibul ilma minal mahdi ilal lahdi itu pegang betul. Karena memang kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu itu sampai mati, jelas. Kalau yang lain nggak ada perintahnya, nggak ada perintahnya sampai mati itu nggak ada. Jelasnya nasnya begitu. Nggak ada sholat sampai mati, nggak ada sholat. Perintahnya nggak ada. Secara nas tadi, ya. Walaupun dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakan, yakin itu sifatnya masih umum. Tapi yang lebih spesifik adalah mencari ilmu. Makanya orang kalau tambah tua, ya terus nuntut ilmu, walaupun bisa jadi maaf budegnya rada udah muncul. Dapat nggak? Nggak dapat dia. Tapi hadirnya dapat. Kan kalau sudah mulai tambah tua, pikiran kan tambah ini ya, tambah ruwet bisa jadi. Tapi nggak apa-apa. Kenapa ente masih datang juga? Tapi Ustadz Maun jelasin apa? Udah gua kagak denger tadi. Tetap kita datang. Karena perintahnya adalah datang, hudur. Jadi bukan masalah ilmunya, bukan. Kalau saya mengatakan begitu. Lagian ngaji seminggu sekali pengen pinter, dari mana ujungnya? Ya. Kalau mau pengen pinter ya tadi,
5 tahun, 6 tahun di pesantren baru. Itu pun belum tentu juga. Ya. Makanya yang harus kita jadikan pedoman Bapak datang ke sini adalah tetap tadi taqarruban ilallah. Itu yang harus jadikan motivasi. Nah, kembali ke sholat tadi ya, bahwa amalannya itu akan sempurna kalau sholatnya sempurna, karena amal kita ini banyak betul. Tapi seberapa yang kita lakukan dalam keseharian kita itu benar atau tidak tergantung daripada sholatnya. Kenapa demikian? Karena dalam sholat kita berhadapan dengan Allah. Dalam sholat ini kita berhadapan. Bapak pernah nggak korupsi Fatihah tidak selesai? Berani nggak? Ya. Iya karena Abu dua, iya karena Stain, udahlah berupa aja, kagak ada yang tahu ini. Tapi pernah nggak di luar sholat Bapak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Sering kan? Berarti hubungan kita dalam merasakan sholat itu diawasi oleh Allah belum selesai. Makanya tadi kita masih belum tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat ini menjadi apa? Menjadi amalan yang dia memonitor kita di luar sholat. Makanya saya bilang tadi, kita berjamaah ini ya harus berjamaah, tapi tidak sekedar berjamaah. Kelihatannya aja kompak, ya, tapi sebetulnya kita terpecah-pecah. Bapak pernah ngeliat nggak tukang jam, ada jam dinding tuh kan, diatur jam dinding cakep banget tuh, tapi yang satu jam 2, yang satu jam 3, yang satu jam 5, tapi kelihatannya cakep tuh, dibagus, bagus banget tuh. Tapi yang satu jam 2, samalah dengan kita, naudzubillahi min dzalik ini, ya. Kelihatannya aja kompak, ruku bareng, sujud bareng, ya. Begitu selesai sholat, urusan kecil aja jadi masalah. Itu contohnya. Makanya pastikan sholat kita ini adalah tanha anil fahsya wal munkar. Apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar walidikrullahi akbar. Makanya salat itu adalah dalam rangka ingat kepada Allah. Kapan kita terus ingat kepada Allah? Diawali dengan salat dan dilanjutkan dengan setelah salat, sehingga kembali lagi kepada salat tetap kita ingat kepada Allah. Makanya kan habis salat assalamualaikum, assalamualaikum, udah lupa. Sendal orang diambil. Itu awal. Beda kalau petukar lain lagi. Gambaran terhadap sholat kita seperti apa tadi? Cuma kita yang harus memahaminya. Kita sendiri yang tahu betul. Ya. Jadi urusan sholat dengan setelah sholat itulah yang harus kita perhatikan. Belum lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitannya antara amalan wajib dan sunnah yang saya katakan tadi, ya. Salat 17 rakaat itu sunnahnya 12 rakaat. Kenapa kita harus melakukan yang sunnah atau rawatib? Fungsi sunnah itu menambal yang wajib. Fungsi sholat sunnah. Sekarang pertanyaannya, sholat Bapak bolong apa enggak? Sholat Bapak bolong apa enggak? Kalau bolong berarti seperti kita tidak mungkin meninggalkan yang sunnah. Karena jangan dibiarkan sholat kita bolong. Berarti harus ditambal. Dengan apa nambalnya? Dengan sunnah. Makanya amalan sunnah lebih banyak daripada amalan yang wajib. Kenapa? Bisa jadi bolongnya banyak. Kalau kita ngitung, ya, sholat wajib 17 rakaat, sholat sunnah lebih dari 17.
Nah, kalau kita menyadari bahwa sholat kita bolong, berarti sholat sunnah harus diperbanyak. Ini enggak, sholat wajibnya enggak jelas, tapi sunnahnya tidak lebih jelas. Sekarang kalau Bapak sholat duhur jam 2, Anda nggak pikiran qobliyah ba'diyah? Sholat duhurnya jam 2, dan pasti kalau udah jam 2 lebih buru-buru kan? Nah, maka semakin gak jelas nilai sholat kita tadi. Maka sekali lagi ya, sholat ini kaitannya adalah dengan amal setelah sholat. Kalau amal setelah sholat kita masih ada, ya sudah tentu kita beristighfar, tapi tetap kembali kepada bagaimana sholat kita. Amma dari sunnah-sunnahnya, amma dari syarat dan rukunnya. Bisa jadi wudunya belum sempurna. Ya kalau bicara khusyuk sih kejauhan dah ya. Ya, kalau bicara khusyuk kejauhan, bahkan justru begitu Allahu Akbar yang tadinya kagak pernah ingat sama sekali, pas Allahu Akbar pada muncul malah. Ya, oke lah. Tapi tetap kita fokuskan ketika ingat itu kembali bahwa kita sedang sholat. Kaitannya dengan sholat yaitu aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Sholat itu adalah hubungan kita tadi dengan Allah, muamalah ma Allah. Tapi tidak bisa kita hanya berhubungan dengan Allah saja, wa atuz zakah. Maka ada yang berpendapat, karena dalam perintah sholat itu selalu digandengkan dengan kata-kata zakah, ya kan? Banyak beberapa ayat aqimus sholah wa atuz zakah. Makanya kalau ada orang rajin sholat, meditnya sampai ubun-ubun, ya, itu sholatnya nggak jelas. Ya. Kalau orang itu sholat, mesti dia perhatiannya kepada manusia lainnya. Bahkan sampai ada yang mengatakan la yajtami al iman wal bukhlu, tidak pernah berkumpul iman dan pelit. Tidak pernah berkumpul iman dan pelit. Artinya apa? Kalau dia beriman tidak mungkin pelit. Kalau dia pelit tidak beriman. Nah, sholat juga sama. Sholat ini tidak pernah terpisahkan hubungannya dengan manusia lain. Makanya tetap di dalam sholat jamaah tadi kan tetap Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita perhatian siapa yang di sebelah kanan kita dan siapa yang di sebelah kiri kita. Dan berikutnya tadi adalah wa'atuz zakah. Bagaimana kita memperhatikan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sholat hubungan dengan Allah tidak lepas hubungan dengan manusia. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita dengan kita rajin sholat tadi? Apakah kita sudah menikmati kebaikan? Kata Rasulullah, idza aradallahu bi abdi khairan ista'malahu liqada'i hawaijin nas. Bukti kebaikan itu Allah berikan kepada kita kalau kita mudah memenuhi kebutuhan orang lain. Makanya Allah kagak demen sama orang pelit. Karena orang pelit mikirin dia sendiri. Orang pelit aja nggak mau dia, tuh dia mau pelit banget, orang tadi juga pelit juga.
maksudnya CS-nya kan itu. Biqodoi hawaijin nas. Maka seberapa bukti sholat kita tadi sebetulnya aqimus sholah wa atuz zakat. Jadi perhatian kepada orang lain. Maka koruptor itu penjahat luar biasa. Sholatnya rajin, koruptornya juga rajin, penjahat luar biasa itu. Apalagi fasilitas sudah dapat, masih juga nyolong punya orang. Berarti sholatnya sangat amat tidak jelas. Karena sholat tadi aqimus sholah wa atuz zakat, jelas itu ya. Nah makanya supaya kita terus berani mengoreksi sholat kita seperti apa, buktikan setelah sholat kita. Sama dengan orang haji ya, pergi haji selalu berharap mabrur. Oh, waktu di Mekah jam 3 udah bangun, bahkan jam 2 sudah berangkat ke Masjidil Haram. Sampai rumah subuhnya kesiangan. Nah, pembuktiannya bukan ketika di sana, pembuktiannya setelah kembali dari haji. Sama dengan kita, pembuktiannya bukan ketika berada di tempat ini, nanti setelah ada di luar, ya di pasar, ya di kantor, ya di tengah-tengah masyarakat. Bukti seberapa sholat kita, ini yang harus kita buktikan. Jangan mikirin orang lain, jangan, kita ya, kita, supaya sholat kita ini terus dievaluasi. Karena kenikmatan yang paling sempurna sebetulnya adalah kapan? Ketika kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholat adalah bagiannya tadi ya. Makanya tadi inilah yang akan pertama kali dihitung, bahwa seberapa kebaikan sholat itu punya pengaruh kepada amalan setelah sholat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat kita ini harus kita hidupkan sunnahnya. Pengertian sunnah itu artinya apa? Sholat berjamaah itu sunnah. Hukum sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Tapi itu yang akan menjadi kekuatan dalam sholat kita. Belum lagi qobliyah badiahnya dan segala hal yang kaitannya dengan sunnah-sunnahnya. Sekali lagi, maka tidak mungkin kita ini tidak sholat berjamaah di masjid. Prinsipnya itu ya, itu prinsipnya itu ya. Ya walaupun masih bisa ditawar-tawar ya, masih bisa ditawar-tawar. Saya kira ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa sholat kita itulah nilai yang terbaik setelah kita melakukan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.